Shalom semua keluarga BMC New York dan juga setiap saudara yang menyaksikan program ini, baik di Amerika maupun juga di Indonesia, negara-negara manapun. Biarlah kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kita di bulan Desember, di suasana Natal. Kita percaya bahwa Yesus bukan sekedar sejarah, tapi biar Yesus benar-benar nyata dalam kehidupan setiap kita. Saudara sekalian, tahun 2023 ini Tuhan memberi tema buat kita, The Year of Revival. Kita percaya bahwa kebangkitan yang besar Tuhan sedang dan terus kerjakan buat kita. Percayalah kebangkitan baik dalam rohani kita, kebangkitan dalam kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita, dan semua area yang baik dalam hidup kita. Dan bulan ini, saudara sekalian, subtema kita adalah Jesus the King. Yesus adalah Raja. Nah, malam ini saya rindu untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman yang akan menjadi jawaban dan menolong setiap kita dengan sebuah tema, yaitu benarkah Yesus Allah? Is Jesus God? Benarkah Yesus itu Allah? Nah, pertanyaan ini jelas harus kita jawab. Benarkah Yesus Allah? Jawabannya apa? Ya, Yesus benar-benar Allah. Ya. Nah, kekasih Tuhan, salah satu serangan terhadap kekristenan sejak zaman gereja awal sampai hari ini adalah adanya orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan, dan Yesus tidak pernah meminta untuk disembah di dalam Alkitab. Bahkan kalau Anda masih ingat, saudaraku, sekian saat yang lalu ada seorang yang berbicara, sempat diundang ke Indonesia, dan akhirnya, saudaraku, benar-benar menyerang kekristenan. Dan mereka, orang ini berkata, coba buktikan dari Alkitab, pernahkah Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai Tuhan? Lalu kelompok-kelompok yang menyerang kekristenan ini berkata bahwa justru Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, tetapi dia hanyalah seorang nabi. Tetapi para murid-murid Yesus yang akhirnya kebablas atau kelewatan, di mana kata mereka disesatkan, dengan para murid-muridnya akhirnya mentuhankan Yesus. Padahal Yesus hanya seorang nabi utusan Allah. Nah, penyerang Kristen ini berkata bahwa Yesus hanya nabi utusan Tuhan. Dan mereka berkata Yesus bukan Tuhan. Bahkan di Alkitab tidak pernah tercatat Yesus sendiri menyebut dirinya adalah Allah, dan akhirnya Yesus mau disembah. Kelompok ini, penentang Kristen ini, mempropagandakan bahwa yang menjadikan Yesus Tuhan itu bukanlah Yesus, tetapi para murid-muridnya sendiri. Padahal Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah. Nah, tentunya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh kemudian goyah dengan iman percaya kita. Kalau sampai ada orang Kristen kemudian dengan mudah digoyahkan oleh para penentang Kristen itu, dan mereka akhirnya berkata, benar ya, nggak ada sekalipun Yesus di Alkitab mengatakan dirinya adalah Allah. Maka, saudara sekalian, kekristenan orang itu adalah kekristenan yang dangkal sekali. Malam ini, izinkan saya memberikan bukti-bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus menyebut dirinya Allah. Bahkan bukan hanya satu ayat, tetapi ternyata ada cukup banyak ayat di dalam Alkitab. Saya harap saudara bisa mencatatnya, dan saya akan berikan, saudaraku, bukti bahwa bagaimana Yesus berkata kepada 6 orang, ya, atau 6 tipe manusia, bahwa dirinya adalah Allah sendiri. Nah, kita akan mulai perjalanan 6 poin ini, saudaraku.
Yang pertama adalah, saudaraku, yaitu Yesus berkata dirinya adalah Allah kepada murid-muridnya, kepada para murid-muridnya. Jadi ingat, bukan berarti murid-murid Yesus yang mengaku Yesus, kebablasan mengaku Yesus Tuhan, tetapi justru Yesus sendiri yang berkata di depan murid-muridnya bahwa dia adalah Allah sendiri. Mana buktinya? Yohanes 13 ayat yang ke-13. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat." Lihat, Yesus tidak menyalahkan murid-muridnya yang memanggilnya guru dan Tuhan, tetapi Yesus berkata, itu tepat, itu benar. Sebab, kata Yesus, lihat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. That is was I am. Akulah guru dan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, akhirnya ayat ini coba dibantah oleh para penyerang Kristen, baik itu dari kelompok-kelompok agama seberang, maupun juga dari yaitu saksi Yehova, maupun juga dari saudaraku kelompok Mormon yang mengatakan, loh, Yesus kan mengatakan tepat, aku adalah guru dan Tuhan. Sementara mereka berkata arti Tuhan itu bukan Allah, kata mereka. Tuhan itu artinya adalah master, tuan. Ya, jadi mereka berkata Yesus nggak pernah menyebut dirinya sebagai Allah. Nah, saudara sekalian, apakah benar Tuhan atau Lord itu artinya cuman tuan? Mari kita lihat, saudaraku. Ternyata kata Tuhan di sini dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunaninya dari kata kurios. Katakan bersama saya kurios, ya. Nah, kurios punya dua arti. Yang pertama master, tuan, tapi kurios juga punya arti yang kedua adalah God, Allah sang pencipta. Nah, jadi saudaraku, ternyata ketika Yesus berkata bahwa akulah guru dan Tuhan, Tuhan bukan dimaksud hanya master atau tuan, tapi juga God, Allah sang pencipta. Nah, kelompok ini berkata bahwa itu Tuhan itu hanya tuan, nggak ada kaitannya dengan Allah. Saya mau buktikan satu ayat di Alkitab, masih banyak, tapi lihat satu contoh ini ayatnya dalam Matius 1 ayat 22. Alkitab berkata tentang nubuatan kelahiran Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nubuatan tentang kelahiran Yesus yang disampaikan difirmankan Tuhan ternyata digenapi. Nah, kata Tuhan di sini dari kata kurios, kata yang sama yang Yesus pakai tadi dalam Yohanes 13 ayat 13. Lihat bahwa ternyata Tuhan di sini kurios bukan sekedar hanya tuan, master, tapi adalah Allah yang berfirman, Allah yang betul-betul menggenapi firman-Nya. Jadi saudara sekalian, mari kita belajar, benarkah Yesus menyebut dirinya adalah Allah? Oh ya, jelas benar. Jelas kata Tuhan di sini bukan sekedar tuan atau master, tetapi juga kurios, God, Almighty God, Allah sang pencipta yang firman-Nya digenapi. Jadi saudaraku, saya masih ingat ketika satu kali ada seorang jemaat yang di kerjaan mulai digoyahkan oleh seorang yang mengajarkan saksi Yehova. Lalu dia berkata, kamu tuh dibodohi, itu Tuhan itu bukan Allah, tapi cuman Tuhan. Lalu ketika dia datang ke rumah saya tunjukkan di komputer, saya ada program bahasa asli Alkitab. Dan ternyata, saudaraku, kata Tuhan itu dari kata kurios. Dan ternyata punya dua arti, menurut daripada yaitu kamus bahasa Yunani, Their, ya, dan ternyata punya dua arti, yaitu Tuan, Master, dan yang kedua adalah God, atau Allah, Sang Pencipta. Jadi, bukti yang pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Allah Sang Pencipta.
Bukti yang kedua di Alkitab, Yesus juga berkata kepada wanita Samaria. Wanita Samaria yang Anda mengerti, yang akhirnya ketemu Yesus di sumur Yakub. Akhirnya Yesus memberitakan tentang Yesuslah air hidup. Lalu lihat suraku singkatnya dalam Yohanes 4 ayat yang ke-25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang." Mesias adalah Allah yang menjelma jadi manusia, yang diurapi, yang datang untuk membebaskan, menyelamatkan manusia. Inilah Mesias, Juru Selamat. Aku tahu, kata wanita Samaria, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus, atau yang menyampaikan semua kehendak Tuhan. Ya, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26, lihat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia." Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah Mesias, akulah Kristus, aku adalah Allah yang menyelamatkan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Puji Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kalau sampai ada orang berkata bahwa, oh, tidak ada ayat yang mengatakan Yesus Allah, dirinya sendiri adalah Allah, jelas. Yesus sendiri berkata, bukan hanya pada murid-muridnya, tapi juga kepada wanita Samaria, "Akulah dia, akulah Mesias yang datang, akulah Kristus." Dan kata Mesias atau Kristus, anointed, Savior, Juru Selamat, Allah Sang Pembebas. Percayalah bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari ikatan dosa, dari kebinasaan, dari semua kutuk. Siapa percaya Yesus adalah Sang Pembebas? Lambaikan tangan saudara. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Walaupun nggak kedengaran di sini, yang kedengaran saudara sendiri. Tapi mari ucapkan bersama saya, Yesus adalah Mesias. Amin. Yesus sendiri berkata dengan jelas, "Akulah dia, akulah Mesias," kepada bukan hanya muridnya, tapi juga wanita Samaria. Bukti Yesus juga menyebut dirinya sebagai Allah di dalam Alkitab. Yang ketiga, saudara sekalian, saya mau buktikan, yang ketiga, Yesus juga berkata kepada orang-orang Farisi. Kepada orang-orang Farisi. Siapa orang Farisi? Yaitu orang-orang yang ahli kitab Taurat. Lihat apa yang Yesus katakan kepada mereka. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku Yesus dari atas." Nah, Yesus dengan jelas menyebutkan asalnya dari atas, dari surga. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dengan jelas Yesus berkata, aku adalah Allah yang datang ke dunia. Lihat ayat yang ke-24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, bahwa Yesus adalah Allah yang datang dari surga ke bumi, kamu akan mati dalam dosamu. Lihat, Yesus menegaskan kepada orang-orang Farisi bahwa dia bukan berasal dari dunia seperti manusia biasa, tetapi Yesus berasal dari surga, Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Ingat, manusia tidak bisa jadi Allah, ya, tapi Allah bisa jadi manusia. Jangankan jadi manusia, Allah bisa menjadi apapun juga karena Dia Maha Kuasa. Sementara kita, manusia terbatas. Kita tidak bisa menjadi Allah. Nah, saudara sekalian, Yesus menegaskan agar orang-orang Farisi, mereka harus percaya Yesus sebagai Mesias, supaya mereka tidak binasa. Di sini Yesus menegaskan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, satu-satunya jalan, karena dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan untuk
orang bisa datang kepada Yesus, kepada surga. Nah, Yesus juga akhirnya juga berkata kepada orang-orang Farisi, apalagi? Lihat, ada beberapa ayat lagi. Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, yaitu meninggikan Yesus, Allah yang menjadi manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Barulah kamu tahu bahwa akulah Yesus Mesias. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nanti pada waktu kamu menyalibkan aku, baru kamu akan tahu aku adalah Mesias. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Lihat, dikatakan bahwa, saudaraku, dalam Yohanes 8 ayat 28 ini, bahwa akulah dia. Ya, dan ini, saudaraku, bicara bahwa Yesus adalah jelas-jelas menyebut dirinya sebagai Allah, Mesias. Yesus menjelaskan kepada orang-orang Farisi bahwa setelah mereka nanti menyalibkan Yesus, barulah mereka akan tahu, sadar bahwa Yesus benar-benar Allah. Bahkan masih tetap dalam Yohanes 8, ayat yang ke-58, kepada orang-orang Farisi, Yesus juga berkata apa? Lihat, di ayat ini dikatakan selanjutnya, Yohanes 8, ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wow. Yesus kan umurnya waktu itu sekitar 30 tahun lebih. Tapi Abraham kan Bapak Abraham sudah ribuan tahun sebelumnya. Tapi Yesus berkata, memang aku lahir di dunia sejak waktu Natal. Tapi Yesus mengatakan bahwa aku telah ada sebelum Abraham itu jadi. Nah, kata aku telah ada di sini, I am, ternyata saudara sekalian, dalam bahasa Yunaninya dari kata ego emi. Ego emi ini artinya sama dalam bahasa Ibraninya I am who I am. Ini adalah YHWH, ya, yang orang berkata Yahweh, ya, atau Yesua, Yosua, ya, Jehovah. Nah, saudara sekalian, ini adalah kata Yesus ketika berkata aku telah ada, ya. Ego eimi dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya adalah I am who I am, YHWH. Dan ini sama persis dengan yang dipakai dalam Keluaran 3 ayat 14 ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Lihat, Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. I am who I am. Aku adalah aku, YHWH. Sama persis dengan kata yang Yesus katakan tadi dalam Yohanes 8 ayat 58. Aku telah ada, ego eimi. Nah, saudara sekalian, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah aku katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku, I am who I am. YHWH, Yahweh, telah mengutus aku kepadamu. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana Yesus dengan jelas, tegas, lugas menyatakan dirinya adalah Allah, menyatakan dirinya adalah Mesias. Nah, mungkin bagi beberapa saudara anak-anak Tuhan yang sudah lama sejak lahir jadi Kristen, ya, atau sudah lama jadi Kristen, tapi biarlah ini dasar penting sekali. Karena bagi orang Kristen kadang-kadang asal percaya saja, tapi begitu nanti diserang oleh para penyerang-penyerang Kristen yang minta dibuktikan mana ada ayat di Alkitab yang menyebut dirinya, Yesus menyebut dirinya adalah Allah, lalu kita gelagapan, lalu kita nggak tahu, nggak pernah ngerti, akhirnya kita bisa goyah. Nah, mari malam ini biar kembali pada fondasi yang benar, bahwa benar-benar Alkitab menyebutkan, Yesus sendiri menyebutkan, bukan hanya para murid-muridnya yang mengaku Yesus Tuhan, tapi Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya adalah I am who I am. Ego eimi, itu adalah YHWH, aku adalah Allah Sang Pencipta. Amin. Bukti yang keempat sekarang. Ya, malam ini memang agak banyak ayat, cukup berat, tapi saya harap saudara bisa menangkapnya. Yesus juga
menyebut dirinya Allah dalam Alkitab kepada yang keempat, kepada pemuda buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus. Pemuda buta sejak lahir yang disembuhkan oleh Yesus. Mana buktinya? Lihat Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia, pemuda buta yang sudah sembuh, telah diusir keluar oleh mereka, oleh ahli-ahli Taurat. Kemudian ia bertemu dengan dia. Yesus bertemu dengan pemuda yang tadinya buta sejak lahir dan sudah disembuhkan Yesus. Dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Percayakah engkau kepada Mesias? Lihat ayat 36 jawabnya. Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Pemuda ini nggak tahu, nggak sadar bahwa Yesuslah anak manusia, Mesias yang telah menyembuhkan dia. Lihat ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah, Yesus menyatakan dirinya, aku adalah Mesias itu. Lihat ayat 38. Katanya, kata pemuda itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Lihat, Yesus tidak menolak untuk disembah, karena memang dia adalah Allah sendiri. Lihat, kalau malaikat mau disembah oleh Daniel, malaikat mau disembah oleh, yaitu saudaraku Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Malaikat menolak, jangan sembah aku cuma sama dengan Allah, dengan kamu hamba. Tapi lihat, Yesus tidak menolak untuk disembah. Dan ini membuktikan bahwa memang benar-benar Yesus adalah Allah yang hidup. Yang setuju, katakan amin. Ya, jadi mulai sekarang tambah cerdas, jadi catat baik-baik, bila perlu di handphone Anda, kalau sampai ada orang yang meragukan Yesus Tuhan, Anda bisa jelaskan. Yang kelima sekarang, sebelum nanti sampai yang keenam, ya, yang kelima, bukti Yesus menyebut dirinya adalah Allah di dalam Alkitab. Yang kelima adalah Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Lihat Yohanes 10 ayat 24 sampai 25. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Lihat, orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan bertanya gini, jikalau engkau Mesias, jikalau engkau adalah Allah sang pembebas, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus, kalau memang engkau Mesias, terus terang aja ngomong. Ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu. Lihat, Yesus menyebut dirinya adalah Mesias. Aku telah mengatakannya kepadamu. Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Lihat, Yesus berkata, aku telah mengatakannya kepadamu. Mengatakan apa? Lihat, ayat sebelumnya bicara tentang apakah benar engkau Mesias. Jadi Yesus juga dengan gamblang, dengan terang-terangan menyebut dirinya adalah Allah sendiri, Mesias, bukan hanya kepada para murid-muridnya, bukan hanya kepada wanita Samaria secara pribadi, bukan hanya kepada ahli-ahli Taurat, bukan hanya kepada orang buta yang akhirnya disembuhkan Yesus, tapi secara publik kepada orang-orang Yahudi, Yesus juga menyebut dirinya adalah Allah sang pembebas. Sekarang yang keenam, yang terakhir, saudara sekalian, bukti Yesus menyebut dirinya Allah di dalam Alkitab. Yang keenam, Yesus juga mengatakan dirinya sebagai Allah kepada, yaitu Imam Besar Kayafas. Imam Besar Kayafas. Imam Besar Kayafas adalah imam yang memimpin bait suci di Yerusalem pada waktu itu. Ibaratnya adalah menteri agama. Lihat buktinya Markus 14 ayat 61 sampai 62. Tetapi ia, Yesus tetap diam
ketika Yesus ditangkap dan diadili. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu, yaitu Kayafas, bertanya kepadanya sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau adalah Allah Sang Pembebas, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, lihat, jawab Yesus, akulah dia. Yesus berkata jelas kepada imam besar Kayafas, akulah Mesias, akulah anak dari yang terpuji, alias anak Allah. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Saudara sekalian, lihat, dari mulut Yesus sendiri, Yesus mengatakan 3 gelar Allah di dalam dirinya. Yaitu apa? Mesias. Yesus menyebut dirinya Mesias. Mesias artinya adalah Allah menjadi manusia untuk jadi raja bagi manusia. Untuk membebaskan. Ini adalah inkarnasi. Allah menjelma jadi manusia. Dia yang berasal dari surga. Nah, saudara sekalian, lihat, ini tentang Mesias. Lalu juga Yesus tadi berkata, aku adalah anak dari yang terpuji. Yang terpuji itu adalah Allah sendiri. Ini Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Nah, jangan salah ngerti. Para penyerang Kristen berkata, oh, Yesus itu anak, ada Allah Bapa, Allah Anak. Berarti bidannya mana dong? Itu bodoh orang yang ngomong begitu. Yesus menyebut dirinya anak Allah, ini bukan berarti ada Allah Bapa kawin sama Allah Ibu melahirkan Allah Anak. Itu bodoh banget. Tapi Anda tahu, saudara sekalian, bahwa ada kita sebut anak tangga, ya kan? Tiap bagian tangga itu kan disebut anak tangga. Apa berarti ada bapak tangga, kawin sama ibu tangga, baru itu tiap bagian disebut anak tangga. Anda tahu ada anak kunci, ya kan? Anak kunci, apa berarti ada bapak kunci, kawin sama ibu kunci, lalu melahirkan anak kunci. Nah, itu kan bodoh namanya. Kalau analoginya adalah pernikahan, baru melahirkan anak. Lalu juga kita disebut anak bangsa. Ya kan? Apa berarti kita dilahirkan oleh bapak bangsa dengan ibu bangsa, lalu kita lahir anak bangsa. Tapi disebut sebagai anak Allah, ini bicara apa? Tentang sebuah hubungan yang akhirnya kita yang percaya Yesus juga akan menjadi anak-anak Allah. Di mana kita dan saya, saudara dan saya boleh menyebut dia adalah Bapa surga kita. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, Yesus menyebut dirinya adalah anak dari yang terpuji, anak Allah. Yang menarik begini, anak tangga itu artinya adalah bagian dari tangga itu sendiri. Saya ulang ya. Anak tangga itu adalah bagian dari apa? Tangga itu sendiri. Nah, ketika Yesus berkata, aku adalah anak dari yang terpuji, aku adalah anak Allah, ini artinya Yesus adalah bagian dari Allah sendiri. Paham ya? Karena Yesus adalah Allah. Amin. Saya ulang lagi ya. Yesus menyebut dirinya anak Allah, itu artinya Yesus adalah bagian dari Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah. Dan kita mengenal, Alkitab menyebutkan Allah Tritunggal, Trinitas, 3 yang esa, Bapa, Firman, atau Yesus dan Roh Kudus. 3-tiganya esa. Dan Anda tahu, saudaraku, kalau ada orang berkata nggak ada di Alkitab Tritunggal itu orang juga nggak ngerti Alkitab. Lihat, dari Kejadian fase pertama, ayat pertama, sampai ayat yang ketiga saja, sudah jelas ada Trinitas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah Bapa. Lalu kemudian apa? Maka Roh Allah melayang-layang, itu ada Roh Kudus. Lalu kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang. Firman itu adalah siapa? Yesus sendiri, ya kan? Jadi dari Alkitab bagian awal saja sudah ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi saudaraku, kita mengerti bahwa bahkan di dalam suratan 1 Yohanes dijelaskan, di dunia ada darah. Darah itu terdiri dari air, darah, dan ada nyawanya. Sementara di sorga
ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ayatnya ada. Nah, jadi saudaraku, di ayat ini juga Yesus menyebut dirinya Mesias, lalu anak dari yang terpuji atau anak Allah, tapi Yesus juga menyebut dirinya anak manusia. Nah, artinya Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia. Jadi ingat baik-baik, Yesus bukanlah manusia yang menjadi Allah. Ya, manusia nggak bisa jadi Allah. Tapi Yesus adalah Allah yang menjadi apa? Manusia. Yang percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, katakan amin. Nah, lagi buktinya kepada orang-orang Yahudi. Yesus juga lagi berkata supaya mantap ya. Lihat buktinya dalam Yohanes 10 ayat 31 sampai 33. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 32, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membuat mujizat. Yesus mengenyangkan orang lapar. Yesus, saudaraku, menolong orang. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Lihat ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Lihat, apa alasan orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu? Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Lihat, ini jelas, saudaraku. Jadi orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang Yahudi itu sampai mau melempar Yesus dengan batu karena mereka mendengar Yesus sendiri berkata bahwa Yesus adalah Allah. Itu makanya mereka yang tidak percaya masih dibutakan, mereka akhirnya, saudaraku, mau melempari batu karena dianggap Yesus menghujat Allah. Karena, saudaraku, tidak ada manusia yang boleh menyebut dirinya Allah, tapi Yesus menyebut dirinya Allah. Saya di YouTube channel Bethany Miracle Center, saya sudah sampaikan ada 4 alasan mengapa orang Israel sampai hari ini menolak Yesus. Nanti kalau Anda mau, Anda bisa lihat, saya berikan ada 4 alasan, 4 jawaban di Alkitab, mengapa orang Israel waktu itu dan sampai saat ini masih sebagian menolak Yesus. Salah satu tujuannya adalah supaya kita bangsa non-Yahudi boleh juga diselamatkan. Katakan amin, saudaraku. Dan Anda mengerti, saudaraku, bahwa hari ini ya jumlah orang Yahudi Mesianik yang tinggal di Israel, ya Yahudi Mesianik itu artinya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tinggal di Israel itu datanya adalah sekitar 20.000 orang. Di antara 6 juta orang Yahudi lebih, saudaraku, orang Israel 6 juta penduduknya, 20.000 itu sudah percaya Yesus. Ini yang dari keturunan Yahudi ya. Sementara di seluruh dunia, datanya sudah mendekati 250.000. Tapi kita percaya dalam nama Yesus, tidak lama lagi orang-orang Israel akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju, katakan amin. Ya, satu ayat lagi supaya lebih kenyang lagi. Lihat, saudaraku, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-38. Ya, tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti. Lihat, bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yesus dia berkata, bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Makanya murid-muridnya sempat tanya kan, Tuhan tunjukkan Bapa kepadamu, kepada kami. Lalu Yesus berkata apa? Kalau kamu lihat aku, lihat anak, kamu lihat Bapa. Artinya, Yesus sendiri adalah Allah. Yesus sendiri adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Dan lihat ayat yang terakhir. Benarkah Yesus sendiri mau disembah, mau dihormati oleh kita, orang-orang percaya? Lihat sebagai yang terakhir Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak. Supaya semua orang, nggak cuma sebagian, menghormati anak, yaitu siapa? Yesus. Sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa
yang mengutus dia. Jadi kalau sampai ada orang tidak mau percaya Yesus, hanya percaya Yehova, maka dia berarti juga tidak percaya dengan Yehova. Karena kita harus menghormati Yesus, kita harus menerima Yesus, percaya Yesus, maka kita juga menghormati, menerima, dan percaya kepada Yahweh, Bapa Sang Pencipta. Yesus sendiri yang akhirnya dari ayat ini mau dihormati, mau disembah, sama kita menghormati dan menyembah Allah Bapa. Ada orang bingung. Jadi Pastor Lukas, saya ini kalau doa, mesti doa sama siapa? Sama Bapa kah? Sama Yesus kah? Atau sama Roh Kudus? Saudara sekalian, percayalah, Yesus sendiri berkata, berdoa dalam nama Yesus. Kalau kita berdoa kepada Yesus, dalam nama Yesus, itu artinya kita juga berdoa kepada Bapa dan juga berdoa pada Roh Kudus. Yang setuju, katakan amin. Suatu kali mungkin kita bisa belajar tentang Tritunggal lebih dalam lagi, tapi ini waktu yang terbatas. Nah, kesimpulannya, saudara sekalian, semua tuduhan bahwa Yesus bukan Allah dapat dibatalkan. Sebab di dalam Alkitab tertulis banyak ayat-ayat bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya Allah Sang Mesias. Bukan hanya para muridnya, bukan berarti para muridnya yang akhirnya kebablas atau disesatkan sampai menyebut Nabi itu adalah Tuhan, tapi Yesus benar-benar menyebut dirinya adalah Allah. Dan ingat, salah satu tujuan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi menyalibkan Yesus adalah karena Yesus menganggap dirinya Allah. Dan bukti bahwa Yesus menyebut dirinya Allah dalam Alkitab yang sudah kita belajar ada 6 bukti. Yang pertama, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah. Yang kedua, kepada wanita Samaria, bahwa Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, kepada orang-orang Farisi. Yang keempat, kepada kepada pemuda buta sejak lahir yang disembuhkan Yesus. Dan yang kelima, kepada orang-orang Yahudi. Dan yang keenam, kepada imam besar Kayafas. Hari ini, siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, dimanapun Anda mendengarkan firman ini, Tuhan Yesus mencintai kita. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang sudah lama jauh mundur tinggalkan Tuhan, hari ini kembali datang pada Yesus. Karena hanya Yesus, Juru Selamat kita. Dia Allah yang adalah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Yesus bukan manusia yang jadi Allah, tapi Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Dan Yesus, Engkau Tuhan, Allah yang sungguh hidup. Dan kami percaya malam ini Tuhan, pagi ini dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang menjamah kami. Kami mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus satu-satunya Allah yang telah datang ke dunia menyelamatkan kami orang berdosa. Dan barang siapa percaya pada Yesus, kami diselamatkan dalam nama Yesus. Dan sekarang Roh Kudus urapi setiap kami angkat tinggi-tinggi minyak pengurapan. Sekali lagi kami tidak pernah memberhalakan minyak, tetapi kami percaya bahwa ketika Tuhan mengurapi minyak ini menjadi minyak pengurapan yang membebaskan, sebab kami tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Biar kami bukannya sekedar mendengar firman Tuhan malam ini, tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan, memenangkan banyak jiwa, membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Dan sekarang Tuhan, di dalam nama Yesus, kami terima pengurapan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhan urapi kami. Sekarang taruh tangan saudara di tempat saudara yang Tuhan gerakkan. Taruh di dalam nama Yesus, urapi Tuhan, supaya benar-benar hidup kami Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, supaya benar-benar hidup kami Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, supaya kami tetap setia ikut Yesus sampai seumur hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu dikenapi, bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Walaupun kami terkadang melewati masa-masa kami dipermalukan oleh orang, tapi kami percaya akan tiba waktunya pembelaan Tuhan nyata bahwa kami pengikut Yesus adalah pengikut yang menyembah Tuhan yang benar, menyembah Allah yang ajaib,
berkati Tuhan untuk setiap kami. Mari saudara yang hadir dengan keluarga, suami boleh urapi istri dan anak-anak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima pengurapan. Dan kami berdoa Tuhan, urapi rumah tangga kami masing-masing, urapi anak-anak kami, urapi Tuhan, supaya benar-benar kuasa Tuhan dicurahkan. Dan kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang bekerja menjamah setiap kami. Engkau Tuhan yang memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Dan Tuhan kami berdoa untuk setiap yang hadir, baik yang langsung maupun yang menyaksikan siaran ulangnya, biar Tuhan yang menjamah di dalam nama Yesus, dan berkat Tuhan menyertai. Kami juga berdoa untuk Pastor Yongki, keluarga, Kau memberkati untuk semua tim BMC New York, Colorado, Philadelphia. Kau memberkati Tuhan, anugerah-Mu menyertai, dan kami perkatakan Tuhan di event Natal di bulan ini Tuhan, biar kami menjadi pembawa jiwa, memberitakan menjadi saksi Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Urapi setiap event-event Natal ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa lama maupun jiwa-jiwa baru, untuk mereka kembali pada Yesus, setia ikut Yesus sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan.